Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menyampaikan tentang tugas 1 mata kuliah tata tulis ilmiah. Ya. Jadi tugas 1 ini adalah tugas untuk praktek. Untuk detailnya bisa dilihat di RPS ya. Jadi ada 6 tugas dan ini adalah tugas 1. Ya, tugas 1 ini tujuannya adalah supaya dengan mata kuliah ini, dengan tugas 1 ini, supaya terampil menggunakan alat bantu LaTeX untuk penulisan artikel ilmiah, terutama untuk pembuatan laporan tugas akhir. Ya. Yaitu dengan cara tugas 1 itu adalah menyalin sebuah artikel ilmiah yang reguler, ya, artinya disebut juga kadang-kadang sebagai long paper. Jadi bukan yang short paper. Di mana artikel ilmiah itu yang kita pilih itu mempunyai tata tulis yang baik, kemudian juga lengkap komponen-komponen penulisannya. Yaitu sebagaimana bagian-bagian sebuah artikel ilmiah yang reguler, kemudian ada gambar, ada tabel, ada formula matematika, dan ada algoritma. Ya, ini algoritma ini penting karena cukup banyak artikel ilmiah yang tidak ada algoritmanya, sehingga kita pilihkan semua artikel ilmiah yang digunakan untuk tugas 1 itu yang ada algoritmanya. Kemudian juga ada citasi dan referensi tentu saja. Ya, tugas 1 ini di semester ini merupakan tugas kelompok untuk 2 orang, dan mungkin ada juga yang sedikit yang 3 orang, yaitu kalau udah tersisa, udah dibagi 2 dan sisa 3 orang. Kelompok ini ditentukan oleh dosen pengampu yang tujuannya mengapa seperti itu, agar mahasiswa lebih terbiasa bekerja sama dengan orang yang mungkin belum dikenal sebelumnya, dan tentunya akan dijumpai saat bekerja nanti. Ya, jadi sudah disampaikan ya, ini adalah tugas untuk tugas 1, ya, artikel-artikelnya sudah disampaikan untuk semua kelompok. Ya, kemudian contoh untuk tugas 1 bisa dilihat pada sheet contoh tugas 1 pada RPS mata kuliah tata tulis ilmiah. Kita lihat di sini. Ini adalah RPS tata tulis ilmiah, yang lainnya juga sudah dibagikan. Kemudian kita lihat contoh tugas 1. Ya, ini adalah contoh tugas 1, di mana di sini ada link tulisan aslinya, ya. Kemudian di sini adalah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah yang dihasilkan dari paper aslinya, ya. Dari paper aslinya, yaitu paper aslinya adalah yang ini. Oke, ini adalah aslinya. Kemudian ini yang dibuat oleh mahasiswa di semester yang sebelumnya. Ya, kemudian untuk rubrik penilaian, ya, kita bisa lihat pada sheet rubrik penilaian pada RPS mata kuliah tata tulis. Ya. Sebentar. Ya, kita lihat di sini RPS tata tulis. Kemudian kita lihat rubrik penilaian. Ya, di sini untuk tugas 1 ini pada intinya adalah bagaimana menggunakan fasilitas LaTeX, ya, secara benar
dan lengkap. Ya, artinya benar itu menggunakan fasilitas LaTeX yang benar untuk poin-poin sini, komponen penilaian 1, 2, sampai 7. Bagaimana menggunakan LaTeX yang benar, lengkap itu maksudnya semuanya, yaitu judul dan identitas penulis dan lain-lain dan lain-lain. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan contohnya untuk referensi dan citasi nomor 6 ini. Misalkan contohnya kita lihat, ini adalah contohnya yang tadi ya, yang dari semester sebelumnya. Kita lihat misalkan untuk citasi dan referensi. Di sini citasi, kita lihat ya, ini contohnya adalah ya, contohnya di sini ya ini adalah contohnya citasi ya, di mana citasi ini menggunakan atau yang paling awal citasi yang paling awal setelah abstrak, introduction ya. Nah, citasi misalkan contoh ini, citasi itu menggunakan komen seperti ini ya, backslash site ya, kemudian di sini menggunakan big tag ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini, kita lihat. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi tidak boleh kemudian dari paper di sini misalkan ya hanya sekedar copy paste aja. Ini copy di sini misalkan ya, copy ya, maaf ya, ini copy di sini kemudian paste di sini, tinggal paste di sini, nggak boleh, tapi menggunakan fasilitas LaTeX ya. Oke, mungkin saya lanjutkan untuk penjelasan ini. Jadi rubrik penilaian bisa dilihat di apa saja yang dinilai, bisa lihat di sheet ini. Ya, kemudian langkah-langkahnya ya. Untuk yang pertama, registrasi overleaf ya, registrasi overleaf ya, saya kira sangat cepat, sangat mudah. overleaf.com, tinggal registrasi ya. Ya, kebetulan saya udah registrasi sehingga udah masuk. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari dan praktekkan dasar-dasar LaTeX ya, terutama dari sumber-sumber yang ada di resources pertemuan di file RPS tata tulis ini. Ya, kita lihat. Bentar, ya. Kita lihat di sini RPS-nya tadi. Ya, untuk kita cari resource pertemuan. Ya, di sini ya, kita lihat di sini di RPS ini ya, di resources pertemuan ada ada bahan-bahan untuk dipelajari, baik itu berupa video-video ya maupun dokumen-dokumen yang kita pilihkan yang enak untuk dipelajari dan menurut saya bagus dan cukup lengkap ya, udah cukup lengkap ya. Ya, mau minta tolong untuk dipelajari. Ya, kemudian yang berikutnya adalah, nah sebentar ya, ini.
Berikutnya setelah dipelajari untuk minggu kedua, yaitu ya minggu kedua, di sini buatlah sebuah file overlay dengan template artikel ilmiah yang sudah ditentukan. Ya, kebetulan di semester ini kita menggunakan artikel ilmiah yang dari konferensi ACM Sigir ya, Special Interest Group Information Retrieval, ACM Sigir semuanya dari ACM Sigir itu, di mana di ACM Sigir ini kita bisa cari, misalkan di sini ya, cari-cari, kita googling, kemudian kita cari di sini menggunakan template-nya apa. Nah, ini menggunakan template, yang template itu untuk ACM ini ternyata sudah ada di Overleaf ya. Di Overleaf sudah ada, sudah disediakan. Oleh karena ini, karena itu saya juga sudah menyampaikan linknya di sini, yaitu link dari sini ya. Kita lihat ya linknya untuk template tersebut. Ya, jadi gunakan template-nya ya. Ini adalah template-nya seperti ini. Nah, kita konsentrasi di sini untuk beberapa hal yang sederhana dulu ya. Kita tidak memperhatikan bahwa misalkan ini ada apa angka-angkanya seperti itu ya. Kemudian ada tulisannya unpublished, dan kemudian misalkan di sini ada apa ada footer, mungkin ada header juga, itu kita tidak perhatikan. Ya. Ya, jadi buat file overlay menggunakan template LaTeX dari ACM, kemudian coba ubah judul file dengan kelas dan nomor supaya lebih memudahkan. Kita ubah ya seperti ini, judulnya adalah di sini. Ini judulnya adalah di sini ya. Kita ubah dengan kelas dan nomor, misalkan IF di sini IF 01 dan kelompoknya ini apa, kelompok atau langsung aja IF 1 untuk kelompok misalkan 1 di sini ya, seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya lakukan share link view ya. Lakukan share link view. Kita lakukan di sini share. Ini share ya, share link ya. Link sharing itu off sekarang. Kemudian di turn on di sini, turn on. Nah, ini link yang view di sini. Nah, ini yang ini ya. Yang ini link ini kita share. Ya. Kita share ya. Tuliskan link tersebut pada Google Form yang sudah disediakan. Ya, jadi Google Form yang kita sudah sediakan. Di sini kita menyediakan Google Form yang nanti diisi di sini, ada email address kalian. Maaf ini sebentar, ini bentuknya belum yang linknya, linknya ini belum di sini ya. Ya, seperti ini. Nanti diisi email, kemudian nanti diisi kelas, jadi pilih kelasnya, kemudian grup numbernya. Nah, di sini di share di sini. Ini adalah share view. Share view sekali lagi, yaitu dari sini share link. Ya, share link yang view di sini, sehingga semua orang yang mendapatkan
link ini, yang mengklik link ini bisa melihat file kita ini dengan view, ya, dengan hanya baca saja. Ya, jadi di share, ya, kemudian yang di share tersebut, ya, yang di share tersebut akan kita sampaikan di sini. Share link view nanti akan kita tuliskan di sini, ya, sehingga kelompok lain bisa melihat kelompok lainnya, ya. Satu kelompok bisa melihat, ya, kelompok lainnya, untuk semua kelompok, dan oleh karena itu dapat berbagi, ya. Jadi kita bisa saling sharing untuk pembuatan tugas satu ini, ya. Kemudian coba tuliskan judul artikel dan judul bagian dari artikel ini masing-masing kelompok. Ya, misalkan contohnya ini judulnya, kemudian kita gunakan yang tadi, yang kita maafkan ini, ya, yang ini, ya, judulnya kita ganti judulnya. Ya, kita ganti dengan cara mengcopy paste aja di sini title, dengan title file ini kita yang artikel tugas satu untuk grup kita. Demikian juga bagian-bagiannya. Di sini kita lihat, misalkan ini yang pertama introduction. Section pertama introduction. Ya. Jadi setelah abstrak, ya, abstrak. Jadi untuk daftar penulis, untuk abstrak itu kita ini saja, kita apa adanya dulu, ya. Kemudian ditulis saja setelah abstrak, ya. Ini abstrak, ya. Dari misalkan introduction. Nah, ini introduction sebenarnya udah ada. Kalau kita mau tuliskan lagi, bisa nggak apa-apa di sini. Misalkan section, ya, section introduction. Kemudian berikutnya lagi kan semua section, ya. Misalkan yang bagian 2 related work. Nah, kita tidak ada isinya, nggak apa-apa, kita seperti ini, related work section nomor 3 model description. Ya. Kemudian berikutnya section 3 ke 4 training procedure. Ya. Kelima adalah eksperimen setup. Kemudian berikutnya ke-6 results. Dan yang terakhir tadi ada conclusion. Ya, conclusion, ya. Oke, udah selesai semua. Conclusion, ya udah selesai. Kemudian ada acknowledgement, ya, acknowledgement. Oke. Ya. Kemudian, oh ya di sini, ya. Ya, tuliskan judul dan semua, judul artikel dan judul bagian. Nah, kemudian yang tadi kita bisa di sini kita
recompile. Yang kita lihat judulnya di sini udah ganti dengan judul kita, kemudian bagian-bagiannya udah dituliskan di sini, hanya judul-judul bagian aja. Oke. Kemudian berikutnya ya. Kemudian untuk minggu kedua ini masih dipelajari lagi dan dipraktekkan dasar-dasar LaTeX, terutama dari sumber-sumber yang ada di resource pertemuan tersebut yang tadi itu di RPS, yang berkaitan dengan gambar atau figur, kemudian berkaitan dengan tables, berkaitan dengan simbol dan formula matematika, dan algoritma yang sederhana dulu saja. Kemudian juga bisa coba diedit sedikit-sedikit ya, contoh tugas 1, ya, contoh yang ada, terutama untuk fitur LaTeX untuk gambar ya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Kita lihat di sini adalah file kita tadi, kemudian kita adalah contohnya ini adalah ini ya. Kemudian gambarnya, kita lihat gambar. Kita lihat gambar. Nah, misalkan gambarnya ini, ya, gambar. Ini gambar. Ya. Untuk gambar kita perlu, bentar kita cari di sini source code-nya. Bentar ini klik. Saya cari dulu. Input sentences, ini ada input sentences. Ini. Ya, ini gambarnya. Ini gambarnya, jadi kita misalkan sini. Sampai sini. Meskipun di sini ada yang kurang bagus, right? Ini ada praktek yang kurang bagus, oke. Kemudian kita copy ke kita. Ya. Contohnya kita di paling atas saja, setelah introduction. Ya, ya di sini kita perlu copy file gambarnya. File gambarnya di sini adalah gambar 1 JPG. Ya, sebenarnya akan lebih bagus kalau namanya jangan gambar 1, tapi gambar apa, misalkan sistem arsitektur gitu ya. Kita ambil di sini gambar 1 ini, gambar 1 JPG. Ya. Ya, ini kita bisa download aja gambarnya. Gambar 1 JPG akan lebih bagus sebenarnya kalau itu namanya bukan gambar 1, tapi misalkan sistem arsitektur. Ya, tapi saya kira nggak apa-apa, gambar 1 udah di unduhan ya, folder unduhan. Yang kemudian kita di sini kita upload ya, gambar dari sini ya. Upload gambar 1. Oke. Jadi gambar 1 udah ada di kita ya di sini, gambar 1 JPG. Nah, kemudian kita recompile.
Iya, meskipun, oh iya, ini ada beberapa yang nanti mungkin iya, oke, mungkin seperti ini contohnya ya. Ini adalah kita. Nah, ini gambar 1. Di sini tadinya gambar 2 ya kita ya, karena udah ada gambar 1-nya ini. Gambar 1. Nah, seperti ini contohnya. Ya, kemudian cobalah untuk yang lain-lain juga ya. Jadi untuk ya itu adalah untuk gambar, kemudian coba-coba tabel, ya mungkin algoritma yang sederhana-sederhana dulu aja, dicoba-coba. Ya, ya ini saya kira seperti itu untuk bagian pertama penjelasan tentang tugas 1. Ya, silakan untuk dicoba, kemudian nanti kita teruskan semua yang berkaitan dengan tugas 1, di mana tugas 1 itu adalah menggunakan LaTeX. Ya, sekian, insya Allah kita teruskan lagi di video berikutnya.